Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat setianya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini kita masih bisa melaksanakan rutinitas kegiatan kedinasan dalam rangka melaksanakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Alhamdulillah sobat desa yang saya hormati, tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat penting apa yang kami lakukan di dalam rangka melaksanakan edukasi, sosialisasi melalui laboratorium administrasi pemerintahan desa ini. Seperti pada tahun-tahun lalu, kami juga mengundang beberapa OPD terkait berkaitan dengan apa yang menjadi sebuah tupoksi yang kita kaitkan dengan apa yang ada di Disrumades. Tentunya melalui kebijakan pengelolaan alokasi dana desa yang sudah ada semacam aturan mainnya, regulasinya selalu kita pegang itu semua, Bapak. Ini berkaitan masalah Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2023 tentunya. Di situ ada semacam rincian prioritas penggunaan alokasi dana desa. Kali ini kita mengundang dari BPBD terkait dengan masalah kesiapan untuk menindaklanjuti barangkali ada terjadi suatu bencana, Pak, ya. Tentunya di dalam proses perencanaan di tingkat desa melalui RPJMdes, RKPdes, APBdes akan kita tuangkan prioritas-prioritas alokasi dana desa yang notabene terkait mitigasi bencana itu pun juga penting ternyata. Betul. Memang kalau kita lihat, Bapak, saat ini program prioritas nasional penanganan stunting, ODF, kemiskinan ekstrim, ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat prioritas sekali. Tetapi tidak kalah pentingnya sedia payung sebelum banjir, Pak. Ini banjir, Pak. Kadang kita tidak sadari. Teman-teman desa ini kok gampang lah mitigasi bencana, rasa dianggarkan disik. Yang penting prioritas-prioritas. Padahal itu juga penting manakala kondisi cuaca ekstrim seperti ini, Pak. Kita tidak tahu semua cuaca yang ada di kita ini tidak menentu. Semalam juga hujan luar biasa ya, sudah mulai hujan. Kesiapan desa terkait bagaimana pengelolaan perencanaan di dalam pencegahan bencana. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Untuk itu kita tuntas, kita kupas tuntas untuk bisa merencanakan pengelolaan dan perencanaan tanggap bencana. Untuk itu dari BDDT, Pak Kuswito, waktu dan tempat kami persilahkan. Makasih Pak Ari atas waktu yang diberikan pada kami. Mohon izin mewakili dari BPBD. Kita kalau bicara bencana, kita cuma sharing, Pak. Iya. Kita bukan mengkondisikan kita yang paling tahu, kita yang paling kompeten dalam hal bencana. Intinya kalau di setiap saat, Pak, kalau kita diundang teman-teman sobat, bahasanya sobat atau teman-teman desa? Sobat desa. Sobat desa, oke. Kalau kita itu teman-teman desa, Pak, sobat desa itu kita katakanlah ke desa. Kemarin-kemarin ada KKN, Pak, ya. Kita diundang juga tentang mitigasi bencana. Lah, yang jadi perhatian kami itu cuma satu poinnya, Pak. BPBD dengan OPD kapasitas karyawan yang amit jauh minimalis ya. Tapi kita punya tanggung jawab yang ya katakanlah urgent ya, Pak. Jadi bencana itu kan intinya kalau kita sharing ke teman-teman itu cuma satu, Pak. Pertama sadar wilayah, kedua sadar bencana. Apapun yang ada di wilayah, jadi wilayahnya itu kan berbeda, desa satu, desa lainnya. Akhirnya apa? Ancamannya juga beda. Ada yang ada di teman-teman sobat desa yang ada di daerah Bawang, dengan sobat yang ada di Pantura, mestinya beda ancamannya. Betul. Makanya kalau kita sharing itu cuma satu, sadar wilayah, sadar bencana. Tujuannya mitigasi, Pak. Dengan mitigasi, pengertian mitigasi kan kita itu apa ya?
tujuannya cuma mengurangi dampak yang ditimbulkan. Mengurangi dampak. Tujuan mitigasi itu. Setelah mengurangi dampak, kita tahu oh wilayahnya itu ancamannya banjir misalnya. Biar potensi bencana yang diakibatkan itu resikonya berkurang. Kalau di kita itu cuma PRB, Pak, pengurangan resiko bencana. Kita wanti-wanti ke sobat-sobat desa, cuma satu sadarnya bencana tidak dapat dipindah, bencana tidak dapat dimajukan atau dimundurkan. Akhirnya kita sepakati cuma mengurangi resiko, Pak. Resiko tetap ada. Tetap ada, yang namanya bencana itu ada. Lah, di kita cuma mengurangi resiko dengan meningkatkan kapasitas, Pak. Dalam arti kapasitas, teman-teman desa dan teman-teman yang lain itu kita sosialisasi. Oh, caranya kalau bencananya itu misalnya banjir, berarti mitigasinya ini. Gitu. Kemudian kerentanannya itu dikurangi, Pak. Berupa sarpras. Lah salah satu yang menjadi isu, Pak, di kita. Apa Pak itu, Pak? Itu Destana, Bapak. Namanya. Apa itu? Destana itu desa tangguh bencana, Pak. Oke, mantap nih. Jadi kalau kemarin mungkin ada beberapa teman sobat desa, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang sobat desa itu kan suatu, kalau bisa katakan suatu wilayah tersendiri, Pak. Lah kalau kami BPPT memandangnya itu sebuah desa adalah suatu otoritas yang nantinya bisa bukan mengembangkan, Pak, mengantisipasi apabila ancaman terjadi secara mandiri, Bapak. Dalam artian apa? Tidak mungkin BPBD atau OPD yang terkait itu ujuk-ujuk dalam bahasa kita langsung bisa terjun ke desa. Lah kita tingkatkan desa itu sebelum teman-teman OPD terkait BPBD, kepolisian, Dipermasdes dengan PMI dan lain itu terjun. P3K-nya itu pertama-tama mereka sendiri. Dalam arti desa tangguh bencana. Desa yang mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing. Aset. Misalkan dia punya mobil. Oke lah nanti misalnya untuk mobilitas. Lah di dalam desanya itu full, Pak. Nanti ujungnya itu dokumen. Pertama itu kajian risiko bencana. KLB-nya itu apa? Setelah kajian risiko bencana apa, kita langsung ke SPD-nya, Pak. Sistem peringatan dini. Setelah sistem peringatan dini itu udah kita paham bersama, kita ada refak, Pak, rencana evakuasi. Kemudian setelah rencana evakuasi, kita ada yang namanya endingnya itu forum pembentukan relawan dan tim relawan. Lah ini nantinya yang akan menjadi ujung tombak pelaksana antisipasi sosial dan lain-lain di desa tersebut. Jadi ketika suatu desa, oke lah, ada destana, kita siap, Pak. Kemarin aja Medjawu yang sudah pakai dana desa, terakhir itu cuma satu desa, Pak. Mana itu, Pak? Randu, Pak. Randu. Pecalo, Reben itu maksudnya itu. Itu pakai dana desa, Pak. Alhamdulillah satu desa. Lah kemarin sudah tercover beberapa yang dibantu dengan dana dari provinsi Kalisalak. Kemudian teman-teman KKN Ujung Negoro sudah. Kemudian kita fix juga ada 6 desa, Pak. Kemarin kita berhubung isunya gempa 4,4 yang kemarin nanti mungkin kita closing aja di situ, Pak. Akhirnya kan kita ada 6 desa terdampak di wilayah Batang dan di wilayah Warung Asem. Insya Allah 26 itu terakhir di daerah Cepaka Kuning kalau salah. Itu endingnya terakhir. Pertama Terban, Menguneng, Lebo, Cepaka Kuning, ada 6 desa, Pak. Intinya teman-teman desa itu sudah ada dana desa. Betul, Pak, itu, Pak. Kita biasanya kan sebelum kita destana ada teman-teman ya namanya pra, Pak. Pra kegiatan kita datang ke teman-teman ke sobat-sobat desa. Intinya desa itu sudah menganggarkan dana desa. Tapi dalam tanda kutip
Amit Sewu, mereka masih bingung, Pak. Nah itu. Padahal kalau Amit Sewu yang namanya Destana itu ada kegiatan pra, ya, masa dan pasca, Pak. Di situ ada semua, Pak. Pra, masa dan Pasca. pasca, nggih. Pasca, nggih. Di Destana itu ada semua kegiatannya. Lah Amit Sewu kalau menurut panjenengan bisa enggak sesuai dengan peraturan yang ada, Pak? Nah ini. Soalnya teman-teman sobat desa kalau jenengan bilang itu bingung, Pak. Ini kita menganggarkan dana desa itu Amit Sewu bertentangan dengan yang diharapkan di Permas dalam tanda kutip atau tidak? Jadi apakah mungkin sobat-sobat desa itu inginnya dalam tanda kutip itu monggo dibentuk Destana misalkan atau gimana? Padahal kalau misalkan jenengan tadi awalnya itu sudah ada peraturan tentang kebencanaan, kayaknya kan udah tercover, Pak. Betul. Nah, itu mungkin yang Amit Sewu isunya gitu, Pak. Satu kemungkinan programnya itu kan KKS, Pak. Kabupaten Kota Sehat. Salah satu poinnya itu 50+1 harus sudah melaksanakan Destana. Kurang lebih 125 desa harus Destana, Pak. Padahal kita Amit Sewu dengan anggaran yang ya minimalis, itu kalau kemarin sudah 6, Bawang Gerang sudah 3, kurang lebih 10, Pak. Berarti kurang 110-an misalnya. Itu kan sebuah isu yang memang bisa mungkin bisa sharing dengan sobat-sobat desa. Enaknya gimana? Di lain pihak kita harus menggenjot sosialisasi, Pak. Amit Sewu ini kan isunya sudah mega trust. Jadi di mana-mana kalau awal-awalnya pertama gempa kemarin kita diminta bantuan untuk Amit Sewu simulasi, Pak. Sudah ada SMK simulasi gempa. Lah kemarin sudah ada 3 kalau nggak salah, itu teman-teman dari pendidikan sama kesehatan. Mungkin besok kita ada apa ya, Pak? Komunitas Kecamatan Reban atau itu di Solo Pajang, kita ke sana. Isunya juga mega trust. Nah, intinya kan kalau kita baca teman-teman desa, sobat-sobat desa itu memang sudah paham dengan bencana harus berbuat apa. Nah mungkin dengan adanya Amit Sewu kita bisa bicara dengan ini, mungkin ada dalam tanda kutip jalan keluar atau solusi atau gimana sih? Pak. Luar biasa sekali yang panjenengan tadi sampaikan. Ini juga menjadi evaluasi kami, Pak. Bahwa sebenarnya di dalam peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 sudah jelas sebenarnya. Di halaman 19 poin yang 2 ini adalah mitigasi dan penanganan bencana non alam juga. Bencana non alam dan muncul akibat endemik juga ada juga, termasuk bencana alam pun juga sebenarnya sudah masuk di sana. Bencana alam, Pak? Iya. Jadi pada prinsipnya alokasi anggaran yang ada di dana desa sudah welcome sekali, mengcover sekali. Apapun terkait dengan masalah keberadaan bencana ini kan menjadi semacam tadi saya sampaikan pencegahan awal. Yang notabene ini mau tidak mau menjadi semacam tanggung jawab kita bersama. Ya paling tidak saya sepakat yang tadi Anda sampaikan, yaitu bagaimana memetakan potensi bencana yang ada di tingkat desa. Ya memang harus tahu teman-teman desa ini apabila melihat potensi masing-masing, mungkin di daerah Bawang, di daerah yang ada di Meranten, dengan yang ada di kita aja nggak tahu loh, Pak. Ketika posisi saat kemarin gempa aja, kita nggak mengira Batang gempa gitu, ya kan? Maka ini menjadi semacam sebuah kajian juga. Kami sepakat bahwa ada sebuah tahapan-tahapan yang harus disikapi oleh teman-teman desa. Melalui alokasi anggaran dana desa ini bagaimana merencanakan sebuah titik kritis, potensi-potensi bencana apa sih yang perlu kita kaji, perlu kita siapkan. Sehingga kalau tadi kami sampaikan
ketidaksiapan ataupun ketidaktahuan masyarakat memang butuh sosialisasi, Pak. Betul. Kami memang makanya dari itu hari ini kami juga ketemu dengan dinas BPBD ya, penanganan bencana. Salah satunya itu tadi agar sobat desa ini bisa tanggap bencana sejak awal. Karena kami melihat bencana ini kan kita juga tidak tahu posisinya seperti apa. Tetapi ada kalanya tiap-tiap desa setiap tahun mengalami entah itu longsor, entah itu mungkin banjir. Nah, barangkali kebiasaan-kebiasaan itu yang harus kita tanggulangi. Seperti itu. Nah, kira-kira Pak, kami yang ada di Sebelumades harus seperti apa? Sebab kami pun sebenarnya melalui Permendes sudah welcome sekali. Tinggal bagaimana mengejawantahkan teman-teman di tingkat desa. Kebutuhan-kebutuhan yang seperti apa. Memang kami menggandeng dari dinas terkait agar nantinya desa bisa tanggap secara kondisional. Nah, bagaimana peran dari dinas BPBD ini untuk bisa mengcover dan menyiapkan teman-teman desa untuk tanggap bencana, Pak. Matur suwun, Pak. Mungkin dari pengalaman kemarin, Pak, kami itu kemarin ada 3 tim. Iya. 3 tim di istana, tim 1, tim 2, tim 3, yang nantinya memang dipersiapkan untuk pembentukan di istana, Pak. Mengapa kita pilihan di istana? Nantinya juga ada yang namanya kencana juga, Pak. Kecamatan tangguh bencana. Tapi di istana kita itu, mengapa kita pilih di istana? Desa tangguh bencana. Itu nanti di itemnya itu, pertama itu kajian, Pak. Jadi kita Amit Jawu sharing ke teman-teman sobat-sobat desa yang ada di sana, paling tidak 1 atau 2 hari, Pak. Kita di rembuk bersama, Pak. Di situ kita minta teman pihak sobat-sobat desa, Pemdesnya untuk menyiapkan memang 1 personel yang memang tahu desa, Karang Tarunanya. Kemudian ada isu gendernya juga harus ada 30%. Kemudian Karang Taruna ormasnya juga harus ada sekitar 40 orang. Nanti di situ kita sama-sama, Pak. 1 hari full, Pak. 1 hari full kita dongeng bencana tentang pertama kajian di desa itu apa. Dalam desa itu kita kasih lembar kerja, Pak. Ada pilihan antara ancaman hidrometeorologi, ancaman kegagalan teknologi. Itu nanti difokuskan sesuai dengan ancaman tersebut apa. Ketika kok teman-teman sobat-sobat desa itu sudah, ancaman di desa kita ternyata misalnya banjir. Kita melangkah ke berikutnya, Pak. Itu rencana evakuasinya apa? Di dalam rencana evakuasi itu ada itemnya, Pak. Jalur evakuasinya gimana? Tempat evakuasi yang namanya TEA, akhirnya di mana, tempat istilahnya evakuasi sementara di mana. Kemudian kita masuk lagi ke tempat evakuasinya. Harus ada Sarpers yang mendukung. Biasanya berapa? Pamnya berapa? Gensetnya berapa kilo? Kemudian kita maksimalkan fasum, Pak, untuk masuk ke fasilitas tersebut. Ada berapa fasum, kemudian kapasitasnya beberapa orang. Kemudian terakhir itu pembentukan, Pak. Pembentukan forum relawan. Lah nantinya forum relawan ini yang bekerjasama dengan Pemdes. Saya itu desa kita itu ternyata ancamannya banjir. Perahnya itu apa? Sebelum bencana berarti sosialisasi, Pak. Artinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mengawali dari pemetaan itu, Betul. Sudah melakukan semacam entah itu bimbingan teknis ataupun mungkin sosialisasi untuk pemetaan di masing-masing wilayah. Setiap 3-4 tahun sekali kita punya kajian risiko bencana. Insya Allah tahun ini juga punya, tinggal review, memetakan semua desa yang terpapar. Dengan kualifikasi tinggi, rendah, sedang. Itu semua desa. Mulai dari ada 9 ancaman. Kemudian 2024 kita naik ancamannya. Nambah. Ada likuifaksi juga ada. Malah di daerah sini, Pak. Betul. Kemudian kegagalan teknologi. Berhubung Amit Jawu di daerah KITB sudah mulai di kawasan yang tadinya itu kan berpotensi juga. Yang bisa kita lakukan
cuma meningkatkan kapasitas. Iya. Cuma itu Pak. Iya. Nah di tanah itu full semua Pak. Iya. Nanti Amit Sewu outputnya itu dokumen Pak. Betul. Siapa harus berbuat apa. Itu. Setelah gongnya kok bencana misalkan. Pertama itu mereka yang mandiri dulu. Iya. Untuk menangani bencana. Kami sepakat sekali Pak. Jadi terkait dengan masalah kajian ini menjadi sesuatu hal yang mendasari bahwa desa itu tahu. Nah, makanya kami sepakat terkait dengan masalah kajian-kajian yang sudah terpetakan 239 desa dengan berbagai karakternya masing-masing. Tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sudah bisa mengambil sebuah peran strategis. Betul. Bagaimana di dalam mewujudkan tangga bencana ini tadi terkait masalah desa tangga bencana di Istana ini yang outputnya nanti ada semacam relawan. Betul. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira bagaimana kolaborasi yang kita bangun? Karena saya yakin Nun Sewu barangkali kalau kita bicara tentang dana, siapan personel, tadi membutuhkan sarana prasarana pendukung, termasuk kaitannya dengan masalah kebutuhan-kebutuhan yang harus ada di dalam kegiatan pelatihan. Orang-orang yang tentunya kita andalkan untuk bisa masuk di dalam tim tersebut, kelembagaannya yang harus kuat. Bagaimana menyiapkan itu? Strateginya seperti apa? Ini kan harus ada semacam kolaborasi, Pak. Betul, Pak. Kami yang di Prades harus tadi katakan siapa melakukan apa. Kami yang di Prades pun juga punya tanggung jawab ini untuk bisa mengcover itu semua, agar desa benar-benar tahu dan menyiapkan secara dini personalnya. Kesiapannya tentunya ya dana-dana itu tadi. Betul, nah, agar seragam kita juga mengcover, ada dana dari Badan Penanggulangan Bencana sendiri, kami yang ada di Prades bisa mengawal dari dana desa. Sinergi kita akan bangun kira-kira konsep yang seperti apa agar tepat sasaran dan harapannya kesiapan desa untuk bisa tanggap bencana itu jelas konkretnya, Pak. Betul, Pak. Kalau pengalaman kami kemarin itu suatu distana itu alternatif, Pak. Tapi harus ada di setiap desa. Soalnya Pak, dengan ada distana itu nanti desa itu mandiri, Pak. Pengalaman kemarin kita ke Desa Lebo, Pak. Ada teman kita sosialisasi yang difasilitasi teman-teman KKN. Salah satunya itu dana desa sudah ada, Pak. Dana desa sudah ada, mereka juga ingin bentuk. Soalnya kan kalau di istana itu pertama itu KKS juga, EKD juga bisa meningkat. Itu mereka bingung, Bapak. Mungkin satu langkah awal itu satu, Pak. Bukan memaksa, Pak, dalam arti gimana solusinya biar dana desa yang sudah ada di setiap RAPDes APBDes itu memang ke sana, Pak, tujuannya. Yang jauh dalam tanda kutip mesti ada teman-teman juga bingung, akhirnya ya ada yang silpa. Ada yang ada yang digunakan yang lain misalkan Saya kan sempat dongeng sama teman-teman sobat desa, kepala desa juga bilang. Sudah ada, Mas, tapi kita bingung. Yang di Lebo itu memang sudah kita siap, Mas, kalau kayak gitu. Malah mereka tanya, Pak, untuk pembentukan distana itu kita anggarannya berapa? Gitu. Lah, kita kan jawab, jangan punya berapa? Biasanya kan ada fasilitator, narasumber. Kalau misalkan ada dianggarkan Jadi 20-30 Amit Sewu kita mengenai anggaran, Pak. Bisa katanya, bisa, Pak. Tinggal pertama mungkin solusi kita dari pihak jenengan. Teman-teman desa itu masih bingung, Pak. Berarti kan sudah full yang di peraturannya sudah jelas. Makanya ini barangkali langkah strategis ke depan, ya barangkali ada semacam bimbingan teknis yang tentunya harus mengcover dari balai apa namanya Badan Penanggulangan Bencana untuk kita komunikasikan agar kesiapan-kesiapan yang harus ada di tingkat desa itu apa. Nah, dengan alokasi anggaran yang ada, tentunya ya kita bentuk terkait dengan masalah apa namanya desa tangga bencana dengan standar operasional prosedurnya, kelembagaannya, sarana pendukungnya, alokasi anggaran yang harus dimunculkan apa saja.
Itu kalau kami kan Nuwun Sewu memang secara teknisnya yang tahu kan dinas terkait. Betul. Ini memang ke depan harapan kami untuk bisa memenuhi apa yang menjadi semacam harapan dari dinas BPBD. Ya memang harus ada komunikasi dua arah seperti ini agar nantinya alokasi anggaran yang sudah barangkali ada desa yang sudah mengalokasikan, ada yang belum, yang sudah biar ada wujudnya, yang belum ya dialokasikan. Nah, wujud konkretnya apa? Yaitu tadi teknisnya, kebutuhannya, dari segi kajian-kajian, ya memang ada pendampingan dari dinas terkait. Iya. Nah, makanya ini ke depan barangkali mungkin akan kita agendakan untuk bisa kita wujudkan bersama, Pak. Nah, kira-kira nih karena ini waktu sudah sedikit berproses ini, kira-kira kesimpulannya apa nih, Pak? Barangkali untuk bisa menyampaikan kepada sobat desa terkait masalah ini. Dari kami kemarin memang ada titipan dari Pak Kalak dan teman-teman cuma satu, bangun komunikasi dengan Jebul Masdes. Gimana caranya sobat-sobat desa yang sudah ada dana desa tenaga bencanaan itu berwujud ke pembentukan Distana, Pak. Soalnya kan apa modelnya SAC kita nggak tahu formnya apa. Yang penting itu bisa jadi pegangan teman sobat-sobat desa untuk menjalankan Distana. Betul. Lah tentang penganggaran, Pak, ya paling ada MMT misalkan, uang saku, narasumber, dan lain-lain. Mungkin itu, Pak. Jadi pertama awal titipan dari teman yang Pak Kalak dan Pak Kabid dan timnya itu cuma satu, desa itu biar bergerak ke Distananya itu luas, Pak, ya, dalam arti nggak bingung dan nggak takut, Pak. Ada beberapa desa yang takut. Soalnya apa? Amit Sewu di Masdes kok nggak connect full bank di Istana. Padahal Amit Sewu kalau kita bicara dengan aturan udah mengarah ke situ, Pak. Nah, mungkin itu yang bisa teknisnya itu gimana? Biar teman-teman desa itu dalam arti santai ya melancarkan kegiatan di Istana, Pak. Mungkin itu pertama, Pak. Itu aja. Matur sekali Pak Kus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tentunya ini menjadi semacam tema-tema ini yang perlu kita tindak lanjuti barangkali. Dan alokasi anggaran yang sudah kita realisasikan di tahun 2024 ini melalui alokasi dana desa, monggo sobat desa. Panjenengan sudah mempunyai semacam perencanaan di dalam RPJMdes, RKPdes, APBDes-nya. Bagi yang belum, anggarkan. Karena sudah ada semacam regulasi di sana. Dan tentunya Distana, Desa Tanggap Bencana. Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana. Ini menjadi semacam program yang mau tidak mau harus panjenengan siapkan dengan standar operasional prosedur, dengan sarana prasarana pendukung, dengan kelembagaan yang ada, termasuk nanti ada semacam kajian resiko bencana yang harus panjenengan buat, termasuk ada sistem peringatan dini mengenai kondisional yang ada di desa masing-masing, tentunya dengan forum yang akan kita buat mengenai relawan-relawan yang ada di tingkat desa, sehingga harapan kami resiko bencana di tingkat desa bisa kita minimalisir. Berkurang, Pak. Berkurang minimal itu. Dan harapan kami sobat desa, monggo tidak ada kata yang paling indah. Harapan kami sedia payung sebelum hujan. Sebelum banjir malah, Pak. Dan harapan kami cegah bencana sejak dini, karena pencegahan lebih baik daripada kita menanggulangi. Begitu sobat desa semua, dan mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan nikmat keberkahan, kesehatan, keamanan, tentunya desa yang aman dari bencana ya, Pak. Amin, Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa terwujud, dan harapan kami sinergitas ini akan kita bentuk bersama, kita kembangkan bersama ke depan, agar nantinya siapa melakukan apa itu akan bisa kita laksanakan, sehingga apa yang akan kita wujudkan menjadi desa yang tangguh, itu bisa kita wujudkan. Betul, Pak. Begitu kami Nugroho Ari Gunardi, penggerak swadaya masyarakat di 19 Kabupaten Batang, beserta Kusmito, analis kebencanaan muda BPBD Kabupaten Batang. Mudah-mudahan ini akan bisa mewujudkan desa tangguh bencana. Sukses, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak.